Guys, suara gue kedengeran? Oke ya, ini 2.900 jadi gue ya. Yang sabar ya, gue buat IG story ya. Guys, absen guys ya. Gue buat IG story ya. Gue mau rekam ya. Gue bakal rekam ya. Kalian buat IG story ya. Oke? Oke, di spam aja guys, di spam. Sekarang di spam ya. Nanti jangan spam. Oke, kita buat. Oh shit, sabar. Oke, sabar guys. Ini agak ngaco ya. Oke. Nah, kita buat live Zoom dadakan ya. 2.900 ya. Ini rame ya chatnya ya. Kita bakalan bawain market update ya. Ini gratis, jadi buat yang belum join langsung aja join. Linknya itu ada di IG story sebelumnya. Sampai jumpa guys. Oke. 2.900. Ini kayak bentar lagi penuh nih. Bentar lagi kayak udah 3.000 guys ya. 3.000 nih. Oke. Udah full. Oke. Guys, sebelumnya gue pengen tahu dulu guys. Ini pada dari mana aja guys? Dari Jakarta. Ada yang luar Indonesia gak? Atau luar Jakarta gak? Gue pengen tahu guys juga. Udah diam. Oke, ini chatnya kecepatan ya. Gue baca susah ya. Jepang, Thailand. Ini serius ada dari Batam. Oke, Batam di dalam Indo sih ya. Malaysia, oke. China, gue ada yang Papua. Zimbabwe, lu serius lu dari Zimbabwe? Udah full ya? 3.000 pas ya? Oke guys. Jadi, saya ke laptop lu di sini aja. Gue mau sambil monitor. Oke. Oke ya, gue bakalan share screen di sini. Oke ya. Kalau screen gue kelihatan dengan jelas, ketik 1 coba guys. Oke, kelihatan ya. Gua asumsi kelihatan ya semuanya ya. Udah pada siap belum nih guys? Atau kita tunggu aja sampai 5.000 enggak sih? Mentoknya 3.000 guys. Ya ini udah penuh guys. Webinar webinarnya udah penuh ya. Oke, sabar ya. Gua cek dulu recording gua. Sabar guys. Pause dulu ya. Oke. Rekaman deh. Oke, ini kalau gua next kelihatan ya. Oke, gua asumsi semuanya clear. Ini lo tolong di nextin ya. Gua matiin chat nih, matiin chat aja. Duh. Sabar. Wow, sangat berguna. Sabar ya. Oke. Gue matiin ya guys chatnya ya. Nah, oke. Kita siap ya buat market outlook hari ini ya. Bukan market outlook hari ini guys, ini buat 1 tahun ke depan ya. Oke. Selamat datang. 3.000 orang di sini ya. Ini webinar gratis pertama gue yang gue host. Sebenarnya lumayan dadakan ya. Dan kali ini gue pengen ngebawain ya tentang 2025 market outlook. Kita bakalan ngecover dari apa yang udah terjadi dari awal market gitu kan, dari tahun ini ya kan, apa aja yang udah terjadi gitu kan. Gue recapnya secara cepat aja ya. Terusnya beberapa predictions gue, kalau nggak salah tadi gue udah taruh 5 sampai 6 prediksi ya buat di
market 2025 ke depannya, ya kan? Dan kita kapan harus exit itu gue udah kasih tahu juga ya, karena di bulan ini sebenarnya ngasilin uang itu bukan sesuatu yang susah guys ya, karena semua orang itu jenius di bulan ya. Jadi kalau kalian tanya semua orang bisa make money di bulan atau nggak, bisa gitu ya. Jadi kalian pun, gue yakin yang first cycle pun pasti bisa make money ya. Semua orang itu jenius di bulan, tapi pas lagi keluarnya, exitnya itu belum tentu semuanya bisa ya. Jadi di sini gue kasih tahu batasan-batasannya ya. Dan ini gratis ya. Kalian boleh share ke temannya. Gue pengen kasih 300.000 kali ya ke kalian ya. Buat yang share ya. Kurang kali ya. Kurang ya. 500.000 ya. Buat 3 orang. 3 orang aja ya. Yang share, langsung aja kalian tag IG story gue. Sebagus-bagus saya guys. Yang paling bagus gue kasih 500.000 ya. Gue reply. Jadi gue beneran perhatiin nih. Gue perhatiin nih IG story gue ya. Jadi jangan sekedar dibuat yang asal ya. Tapi dibuatnya yang bagus ya. Jangan lupa buat tag gue biar gue bisa lihat ya. Kalau nggak tag gue nggak bisa lihat ya. Follow IG gue juga ya. Gue yakin di sini pada belum follow nih ya. Langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya ya, ini gue disclaimer dulu ya. Semua yang gue bakalan bilang yaitu bukan ajakan menjual atau membeli sebuah aset kripto ya. Dan gue itu nggak terafiliasi sama project manapun yang gue bakalan sebut ya. Dan dengan kalian lanjut nonton ini, gue asumsi kalian semua udah ngerti resiko main crypto itu ada resikonya ya. Oke? Jadi buat yang nggak setuju langsung keluar aja dari webinar ini ya. Karena baik banget ya guys yang antri ya. Ini chat gue udah lumayan ramai nih. Ini di internal pun yang bayar membership pun ya. Ini pada bilang penuh-penuh ya. Oke? Jadi langsung aja kita mulai. Jadi kalau di recap ya, apa aja yang udah terjadi di market sebelum kita ngelakuin prediksi 2025 ya. Jadi yang pertama yang kita udah tahu secara pasti ya, Januari 20 ya kan, 20 atau 21 ya kan, Trump ini ya, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ini bakalan mulai menjabat ya, bakalan mulai di in-house. Tentu ini sangat bullish buat overall market crypto ya guys. Kenapa? Karena by structure ya, Trump itu bullish banget sama dunia kripto. Sabar ya guys. Gue mau sambil coret-coret ya. Karena biasanya gue sambil coret-coret ya. Jadi kalau ditanya kayak kita mulai bullishnya kapan? Ya gue rasa kita mulai bakalan baru lihat real market movement-nya itu ya ini tanggal 20. Jadi sekitar 1,5 bulanan ya. Sekitar segitu lah ya guys ya. Buat ini gue tes coret ya. Oke, udah kelihatan. Oke, gitu ya. Dan sebenarnya dari kemarin semua outlook kita kalau kalian cek di IG itu sebenarnya udah valid ya. Kayak contohnya ini kita ada ungkapkan ya, kalau Bitcoin dominance ini bakal drop ya setiap 48 bar, 46 sorry ya. Jadi dari sini ke sini itu 46 ya kan, dan dari sini ke sini itu 46 dan seterusnya. Dan ini ada potensi ini buat drop ya. Dan ini sesuai banget sama dominance kita, outlook kita yang kita udah ungkapin ya. Ada juga banyak banget calls yang sebenarnya kita udah ungkapin di public ya kan, saya cek manual dengan sendiri ya. Dan kalau kalian cek ya overall ini triggernya alt season. Jadi buat yang belum tahu alt season itu apa, itu dimana pada dasarnya everything pumps ya guys. Semuanya itu naik ya. Kalian beli kucing dalam karung itu pasti untung gitu ya. Jadi orang bego pun pasti untung gitu di market crypto ya. Nah, triggernya itu apa? Biasanya triggernya itu ETH mulai outperform Bitcoin ya. Kayak ini tahun 2016 ya kan. Di sini tahun 2020 sebelah sini. Sini tahun 2024 ya. Dan setiap kali ini outperform ke atas, ini outperform ke atas, dan sini ada potensi ini outperform ke atas, ini out season ya. Ini juga out season sebelah sini ya kan, dan sini ada potensi kita ngelihat out season ya. Tapi by overall ya, kalau kalian cek ya, salah satu katalis yang ngebuat bullish juga itu si Elon Musk ini bakalan jadi Department of Government Efficiency ini bakalan lumayan supportive ke dunia kripto sih. Overall kayak gitu ya guys. Nah, enough ya, itu buat recapnya. Gue cuma pengen kasih tahu sedikitnya aja. Sekarang kita bakalan masuk ke personal market view gue ya. Jadi ini bakalan lebih in depth ya, oke? Jadi gue penasaran guys ya. Di sini pasti pada udah ngerasa semua altcoin itu sebenarnya udah pumping ya. Semua altcoin itu udah menguat gitu kan. Kayak contohnya di sini ENA, salah satu coin ya, ini udah naik sebesar 300% lebih ya kan. Cuma kalau kalian cek ya, kalian jangan compare slash USDT, kan harus compare slash BTC ya. Ini kita masih belum ada movement yang terlalu signifikan guys di ENA gitu ya. Jadi kalau ditanya kita udah lihat pump yang real dari alt season atau belum? Belum ya. Karena kalau kalian cek by historicalnya,
tahun 2021 ya, kita itu ngelihat yang namanya everything pumps itu ya 5x seminggu itu per minggu ya, itu something yang possible banget ya di market crypto pas lagi altisan ya. Jadi kalau ditanya apakah kita udah lihat real pump ya, jawabannya belum sama sekali buat marketnya itu dari real pump atau belum ya. Gitu guys ya. Nah, ini kita mulai ke prediksi ya. Again, yang gue bilang sini itu bukan financial advice, tapi kedepannya di akhir-akhirnya gue bakal kasih top altcoins play yang gue bisa hampir pastikan bakalan naik, ya kan? Sama di tengah-tengah gue bakalan kasih tahu alt season itu peak-nya kapan ya, dan kapan harus mulai keluar ya. Karena gue yakin di sini pada nggak mau nyangkut kayak tahun quarter satu ya, itu quarter satu Bitcoinnya sideways, alt sekalian turun 90%, ya 80% gitu kan. Kita nggak mau itu terjadi ya, karena lebih baik lu nggak dapat duit daripada lu hilang duit ya. Jadi nggak apa-apa lu miss opportunity banyak tapi duit lu aman gitu kan. Itu pendapat gue pribadi sih, ya kan. Lu dapat gain berapa X dari portfolio lu, ya kan. Portfolio misal anggapnya 2X, 3X dari sekarang, 200 sampai 300% dari sekarang, ya kan. Untung segitu, itu actually udah bagus banget, ya kan. Mungkin kan ada yang nggak bersyukur atau lain itu sebagainya. Menurut gue itu udah bagus banget ya. Itu udah kalian sama aja invest di saham di negara Konoha ini 10 tahun ya baru dapat segitu ya, belum di-adjust ke US dollar ya. Jadi lebih baik nggak dapat duit daripada hilang duit ya. Di sini gue pengen buat salah satu predictions-nya, yaitu kalau tahun 2021 ya, kita mulai dari predictions ya. Kalau tahun 2021 kita ngelihat yang namanya DeFi Summer ya. DeFi Summer ini di mana baik banget altcoins yang namanya itu DeFi. Jadi kalau kalian cek pas itu tuh narasinya itu semua orang pengen tanda kutip merubah dunia ya dengan decentralized ya. Jadi mereka tuh pengen ngebuat dunia ini decentral dengan finance-nya gitu kan. Tapi sekarang goalnya apa gitu kan? Orang udah ngerti kalau itu bullshit gitu kan. Orang tuh cuma kesini buat cari duit ya. Orang tuh nggak kesini buat beneran tanda kutip ngerubah dunia ya. Itu tahun 2001 ya kan. Jadi sekarang itu udah pada nggak bego ya. Sekarang itu udah pada nggak kemakan yes, 80% retail ya kan. 80% investor di kripto itu udah pada nggak kemakan sama yang namanya oh kita pengen ngerubah dunia gitu ya. Tapi sekarang itu pada pengen cari duit ya. Dan itu kenapa tesis gue di kali ini kita nggak bakalan lihat narasi-narasi previousnya. Kayak contohnya menurut gue RWA itu bakalan play, cuma nggak bakalan play harder than AI, artificial intelligence ya. Karena kalau kalian pelajarin, AI itu pada dasarnya itu ada dua ya. AI itu spekulasi ya. Kalian berspekulasi sama teknologinya, ya kan? Dan ini utility coin, jadi itu in one ya. Jadi AI itu sebenarnya meme coin plus utility ya. Itu kenapa menurut gue kita bakal lihat crazy run dari AI coin ya. Di internal dari Trade with Sully pun kita ada ungkapin ya kalau baik banget ya Baker calls kita ya. Ada yang 500% gitu kan, ada yang 300% dan lumayan baik yang cuan gitu ya. Ngomong-ngomong guys, gue lupa kasih tahu ya. Sekali lagi ya, kalian kalau buat IG story ya, kan dapat 500.000 ya buat 3 orang yang paling bagus ya kan, boleh catat gitu di buku terus kalian fotoin gitu, tunjukin aja lu niat, pokoknya bagus aja, nanti tag gue di IG. Gue pengen lihat ya yang paling bagus yang mana ya, karena ini kita baru di kulitnya ya, belum di dagingnya masih di belakang-belakangnya ya. Oke, itu prediksi pertama gue ya. Dan kalau kita cek salah satu hal yang ngedukung ya dari prediksi ini yaitu naratif mindshare-nya ya. Jadi secara narasi ya AI itu berapa ini 6 ya kan sampai 12 bulan belakang itu AI ngedominasiin 22% ya dari total crypto narasi dari overall gitu ya. Jadi kayak koin-koin kayak Tau gitu kan, Fed dan yang lainnya itu AI coins yang sebenarnya pumping yang punya attention-nya itu paling tinggi gitu ya. Karena AI itu 22% di continue sama meme 10% gitu kan. Ini ETF gara-gara ya ada kalian tahu lah institutions gitu kan, DeFi ya kan, GameFi dan seterusnya gitu ya. Gitu ya. Nah, itu predictions pertama gue ya. Yang kedua kayak gini guys ya. Kita tahu belakangan ini XRP itu ngepam ya. Jadi XRP itu udah sideways selama beberapa bulan belakang ya. Bukan beberapa bulan, bahkan 2 tahun belakang ya. Dan tiba-tiba 1 bulan belakang, November, itu tiba-tiba XRP pump 300% ya. Langsung revisit all time high-nya ke peak-nya di 2,75 dolaran ya. Dan menurut gue pribadi ya, XRP itu sebulan guys, itu nambah 90 billion market cap-nya ya. 90 billion ini gede ya, dia jadi top 5 ya sekarang ya. Dan gue cuma pengen kalian imajinasiin ya. Di sini ada chart XRP dominance ya. Berarti XRP itu ngedominasiin berapa persen dari market cap crypto ya. Di sini kita bisa lihat XRP itu dominasiin sekitar 4%.
Ini sekarang dia lagi di banyak rejection area ya. Dan di sebelah sini ya, kalau kan lurusnya ini juga rejection gitu ya. Gua rasa sekali ini ngedrop down ya kan, kita bisa lihat money flow ya kan, itu mulai pindah ke dinosaur coins ya, koin-koin yang udah lama. Ini ada dua play yang gue bakalan ungkapin in the next two slide ya, yang kan bisa hantam ya. Tapi sebenarnya ini udah naik 20% dari calls kita di private community ya. Tapi gue share aja ya, kalau kalian masih mau masuk atau enggak gitu ya. Jadi yang pertama itu Bitcoin Cash ya, BCH ya. Ini kita per gue buat ini itu di 572 ya sebelah sini ya. Dan sekarang mungkin di berapa ya? 600-an kalau gue nggak salah. Ini targetingnya itu ke $1.000 ya guys. Minimal ya dari range sekarang ya. Once kita bisa lihat XRP itu mulai drop ya dominance-nya dan uangnya itu mulai ngeflow ya. Bisa dilihat dari XRP-nya ini, XRP dominance-nya ini bakal lumayan rejecting ya dari current range. Gua rasa kita bakal lihat pump dari Bitcoin Cash ya. Jadi ini salah satu play yang kita bisa target ke $1.000 minimum ya, paling kecil ya. Best case gimana kita lihat di previous high-nya sebelah sini. Jadi sekitar 1,5K ya buat Bitcoin Cash ya. Itu salah satu possible spot play yang pertama ya. Keduanya itu yaitu Litecoin ya guys. Ini salah satu alt ya. Sekarang udah di 129 ya. Ini juga kita udah alert. Udah naik juga guys ya. Cuma gua rasa masih ada possibility buat kita lihat dia run at least ke dolar atau ya. Jadi range bawah situ ya. Jadi ada dua possible play yang kalian bisa mainin once XRP ini mulai nge-switch flow-nya. Ya sekarang itu sebenarnya masih belum gerak. Cuma retail ini udah pada, investor ini udah pada mulai bidding ya. Tapi uangnya itu belum gerak, XRP itu belum gerak ke yang lain gitu ya. Jadi kalau ditanya apa alt yang bakalan kena pertama ya kan, itu kemungkinannya itu dua ini, yaitu Bitcoin Cash sama Litecoin ya. Karena by technical structure itu juga bagus ya. Oke. Jadi itu dua koin ya. Ini salah satu predictions gue juga secara singkat ya, tapi karena ini nggak ada actionable steps-nya, cuma gue pribadi invest ke Hyperliquid ya. Dan ini per gue buat di 12 ya, sekarang udah di 14 atau 15 ya. Dan gue rasa ini market cap-nya, ya kita bisa lihat ini market cap-nya bakalan ke minimum 30 billion ya market cap ya. Ini bakalan jadi Binance versi DEX ya. Dan DEX ini bakalan dominasiin centralized exchange sooner or later, mungkin dalam 1-2 cycle setelah itu. Ya, jadi Hyperliquid ya, kalau ini ngedip ke bawah, gue rasa a very chance buat kalian ngebit ya. Again, pastiin kalian punya analisa sendiri dan punya tesis sendiri buat invest di Hyperliquid ya. Ini salah satu predictions gue juga. Ya. Yang keempat ya, ini menarik ya, itu Dogecoin ya. Dogecoin ini udah kita alert di private community dari 0,14 ya. Dan sekarang itu harganya di 0,14 ya. Sorry, 0,41 ya, kebalik ya ini. Cuma dibalik kayak gini ya. Dan ini udah kali 4 kurang lebih dari range kita yang kita call dari bawah. Dan gini guys ya, Doge ini bakal jadi blue chip-nya ya kan dari semua memes ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi trigger dari semua pump ya, itu Doge itu butuh ngebuat yang namanya all time high. Ya, Doge ini perlu ATH. Once ini ATH, semua orang bakalan ngelirik Doge dan mereka bakalan ngeliat, oh Doge ini udah terlalu tinggi. Mereka taruhnya kemana? Coba kalian tebak deh. Bakalan ditaruh ke meme lain. Jadi Doge itu triggernya dari meme season ya, gue bilangnya ya. Jadi meme season itu bakal terjadi kalau Doge ini all time high atau nyentuh $1 ya. $1 itu psychological number. Dan per detik ini beberapa jam yang lalu ya, si Elon Musk itu baru nge-tweet gambar yang Doge coin itu guys ya, kan bisa cek di Twitter dia gitu ya. Dan gitu ya guys ya, jadi triggernya buat meme coin kalian ngepump ya, sekarang misal kalian ada pegang meme coin, itu kita bakalan lihat Dogecoin ini tembus all time high baru movementnya parabolic ya. Parabolic itu what I mean tuh bukan 10-20% ya, karena kita di crypto itu bukan nyari, kita di crypto bukan nyari 10-20% ya, kita di crypto nyarinya itu beggar ya. I mean kalau nyari 10-20% ya lu di saham ya, bukan di sini ya, gitu ya. Crypto itu ya kalau gue pribadi carinya beggar ya, terserah kalian ya kan cari kayak gimana, tapi kalau itu kalau gue pribadi ya. Ini salah satu hal yang ngedukung juga ya. Gue udah bilang di sini ada possible AI memes di atas sini. Ini mata gue lihat ke atas karena gue sampai coret-coret tuh guys ya. Ya, gue nggak ada contekan ya sama sekali ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa 6 months ya kan, 6 bulan belakang meme itu banyak kan didominasiin sama yang namanya AI memes ya. Kayak contohnya AI XBT ini meme automation ya di Twitter ya. Jadi dia bisa nge-tweet sendiri ya. Terusnya ada juga salah satu alt yang kita call
di private community Goat ini kita call dari 024 ya kan. ACT ini kita call tapi kita udah TP gitu kan. Turbo ini salah satu meme yang menarik, Luna gitu kan, dan masih baik lagi ya. Tapi kalau kalian cek by narrative mindshare ya, kalian butuh ribuan dolar ya buat kalian lihat data ini ya. Ini gue share ke kalian gratis ya. Ini sekarang currently itu memes itu lagi didominasiin sama AI memes ya. Gitu, itu prediksi gue keempat ya. Dan yang kelima ya, ini menurut gue titles have explained ya, yaitu puncak out season itu Maret 2025. Mungkin pada kaget ya, kayak ngeliatnya kenapa 2025, berarti sisa 3 sampai 4 bulan lagi dong. Iya, guys. Ya, iya. Dan ini again, ini berdasarkan data objektif ya, dan gue bakal share ke kalian, ini lumayan berat ya buat diintuin ya, buat kalian cerna ya. Tapi gue bakal coba share secara bahasanya secara mudah ya. Jadi di sini gue sebelumnya pengen nge-recap dulu ya. Ada yang namanya valuation vs trend line ya. Jadi garis merah yang kalian lihat di bawah sini, di sini tuh ya. Ini salah satu trigger kalau dia udah mulai above di garis merah ini terjadinya alt season ya, gitu ya. Kita bisa cek di sini ada 2016 di sebelah sini, ya kan 2020 di sini 2012 kan bisa lihat gitu ya. Kita bisa lihat setiap kali dia pump ya kan, dia naik, di sini dia naik 2020 terjadi alt season, ini ada alt season, ini ada alt season, pasti ya. Ini kita nggak tahu karena belum ada historical datanya, ya. Jadi setiap kali valuation garis merah ini udah dijebolin sama garis biru ini, secara bahasa simple ya, alt season terjadi ya. Dan sebenarnya kalau kalian cek ya, ini kalian cek di blockchain center, harga alt season index itu sekarang udah di berapa? 88 ya kalau nggak salah, atau 90 ya. Per detik ini ya kita ngomong ya. Jadi sebenarnya sekarang itu udah alt season, cuma likuiditasnya itu belum flowing, belum bergerak ke tempat lain ya. Jadi kalau digambarin, ini ada phase-nya, jadi ada phase 1, ya kan, sampai phase 4 di bawah sini ya. Jadi alt season itu selalu dimulai berdasarkan historinya, mulai dari Bitcoin pumping, liquidity ya berpindah, ya kan, ada money flow di sebelah sini, ya kan, berpindah ke ETH, dan berpindah lagi ke large cap, ya kan, top 100 ini kan, di sebelah sini. Dan kalian bisa cek di sini ada alt season. Nah, alt season ini baru significant movement-nya ya. Jadi di sini baru kalian berasa movement-nya. Ya sekarang itu baru di sini. Jadi kalau kalian bilang, "Oh, alt gue udah nge-pump, gue waktunya gue buat TP." Belum, guys. Belum ya. Kita masih di phase 2 ya. Ini menurut analisa gue pribadi. Kenapa? Karena sekarang itu ETH kemarin baru hit 4.000 ya. Dan kalau kalian cek by chart-nya ETH/BTC, ya itu udah mulai bottom ya dan udah mulai pumping ya. Kayak awal-awal webinar gue bilang ya, kalau tanda-tanda terjadi alt season itu apa? Ethereum mulai outperform Bitcoin. Kayak gitu ya guys ya. Nah, ini data yang menarik ya. Gue share beberapa hasil penemuan gue ya. Jadi alt season itu cenderung terjadi by average ya selama 84 hari per cycle. Ya, ini momen yang kalian bisa manfaatin ya. Mau saya kayak gimana dari gambar ini ya? Gue kasih contoh. Ini gue ganti warna biru ya. Sebelah sini itu nomor 1 ya, sebelah sini ya, kayak gini. Nah, 5 Januari sampai 18 Maret ini total 72 hari ya. Jadi ini total 72 hari sebelah sini ya. Meanwhile, yang sebelah, sabar ini ganggu guys ya garisnya. Yang sebelah sini ini 96 ya kan. Gitu guys ya. Yang sebelah sini itu 40 ya. Tapi kalau kalian pengen fokus, itu sebenarnya kalian cuma butuh lihat dua ini ya kan. Jadi 1 sebelah sini, 2 sebelah sini ya. Ini 2 kali out season ini terjadi by average 84 hari, guys. Ya, jadi kalau kita start out season kita di sini itu 3 Desember, kalau kita hitungin by APC alias average per cycle, yaitu kita dapat di 25 Februari ini peak-nya, ya kan. Jadi ada potensi kita sideways di sini, out sekalian nge-pump, kita enjoy party gitu kan. Terus dia lanjut turun dan marketnya mulai koreksi berdasarkan season sebelumnya, dan gue pakai historical data ya kan. Tapi apakah ini valid? Kemungkinan besar iya, ya kan, berdasarkan beberapa hitungan gue. Ya, kenapa? Karena kalau kita hubungin guys, ini interesting ya. Jadi Bitcoin dominance ya kan, maksudnya apa? Ini jumlah market Bitcoin ya kan ngedominasiin pasar ya. Jadi 5 sampai 18 Maret ini yang pertama ya kan, sebelah sini ini bottom ya kan, Bitcoin dominance ya kan. Meanwhile di sebelah sini ini yang kedua, kan bisa cek yang ini, yang sebelah sini ya. Ini bottom juga sebelah sini ya kan. Meanwhile yang ketiga ini juga ini juga bottom ya. Jadi sangat pas ya guys timing dari indicator alt season index ini ya, gitu ya guys ya. Kita juga ada data ya dari others dominance ya. Jadi others dominance ini apa? Maksudnya crypto total market cap ini kelihatan ya, excluding top 10 ya. Jadi selain dari top 10 itu
others dot dominance ya. Dan kalau kalian cek ya, ini pertama ini nge-peak ya kan, ngebuat puncak di sebelah sini 5 Januari, di sebelah sini dia ngebuat puncak di sebelah sini, dan di sebelah sini dia ngebuat puncak tuh, kan bisa lihat ya. Jadi kalau dicek by overall ya, ada potensi buat kita ngelihat yang namanya peak itu di sekitar Maret 2025. Jadi tipsnya kayak gimana? Ini gue bilang di sini ya guys ya, kalian jangan kebawa euforia, exit di bulan 3 perlahan ya. Jadi partials ya. Salah satu tips yang menurut gue lumayan ini ya guys ya, lumayan membantu. Kalian jangan DCA-in ya, kalian jangan DCA masuknya. Masuk barang ya, masuk koin itu jangan di DCA, masuk token itu jangan di DCA, jangan di dollar cost, jangan pelan-pelan belinya ya, tapi lump sum, jadi ditembak sekaligus langsung. Tapi keluarnya itu harus di grade, harus DCA out keluarnya ya kan. Jadi keluarnya itu harus keluar 20%, keluar 20%. Tapi kalau masuk lu jangan, misal sekarang lu masuk gitu kan, misal kita contoh gambarin ya, misal di sini harganya, lu masuk di sini gitu kan, buy gitu kan, ini buy. Terusnya lu naik lagi di sini, lu pasang buy lagi gitu kan. Terusnya naik lagi di sini, lu pasang buy lagi. Ya average-nya pasti jelek gitu kan. Average-nya ya lu bisa dapetnya mungkin di sini gitu kan. Nah, ini jangan ya kan. Jadi jangan DCA masuk, tapi DCA keluar gitu kan. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misal marketnya di sini lu buy, tiba dia nge-pump kayak gini, sell perlahan, ya kan? Naik lagi, sell gitu kan. Ini kayak nggak gitu kelihatannya. Nah, itu sell gitu kan. Dan seterusnya, kayak gitu ya guys. Itu tentang kenapa, ya kan? Kalian jangan DCA-in, karena kalau kalian DCA-in, artinya dari awal itu kalian nggak percaya project-nya ya, gitu ya. Karena kalau kalian percaya project-nya kan bakal langsung lamsam gitu kan. Kalian berharap ini bakal ngedip gitu kan. Oke sih, kalau kalian pasangin entry grade beberapa persen sih, ya kan. Cuma kalau kalian DCA-in-nya itu, misal kalian enter sekarang naik 20%, kalian enter lagi, ya itu menurut gua nggak wise ya. Yang menurut gua lebih wise itu DCA out ya, bukan DCA in ya kan. Masuk itu lamsam, keluar itu DCA out ya. Dan in the bull run ya, get used on buying on the top ya. Tapi bukan berarti setiap kali terjadi pucuk kalian langsung beli gitu kan. Ada coin pump kan langsung beli. Tapi retracement itu sangat jarang terjadi di bull run ya. Yang ada itu base ya guys ya. Jadi kalau market itu ngebentuk yang namanya sideways range ya, yang kalian bisa gue contohin, misal ini dia pump gitu kan, terus sideways. Nah ini kan manfaatin dia lagi konsolidasi, kan jangan berharap dia ngelakuin primary secondary ya. Buat yang ngerti technical, ini primary ini secondary, kan jangan ngelakuin, kalian jangan berharap ini dia ngelakuin koreksi kayak gini. Ini koreksi kayak gini udah ada di kuartal 1, sorry, di kuartal 2 sampai kuartal 3 2024 ini udah ada koreksinya ya. Jadi kalau kalian tanya masih bisa beli atau enggak, harusnya kalian beli di kuartal 2 kuartal 3 ini waktunya buat kalian akumulasi barang gitu kan. Dan di internal, di trade with Sully, di private ya, kita juga emang akumulasi lumayan baik ya di kuartal 2 kuartal 3. Makanya sekarang ini lumayan panen ya. Gitu ya tentang alt season ya. Jadi kalau ditanya kapan exitnya, ya kan, berdasarkan analisis dari cycle sebelumnya itu Maret 2025 itu ada potensi peaknya, puncaknya. Ya, jadi mulai Maret itu kan udah mulai bisa DCA out di market ya. Jadi tapi mungkin nanti ada yang tanya kayak, oh kalau PAM tiba-tiba dari Maret aneh selalu salah terus kali 2 gimana gitu kan? Itu kalau salah gitu kan. Kalau tahu-tahu bener, lu ruginya lebih banyak gitu kan. Jadi lu DCA out, lu keluar juga jangan di lamsam gitu kan. Keluar itu pelan-pelan gitu kan. Boleh lu peak keluarnya mungkin di April baru selesai keluar, atau enggak Juni, Juli baru selesai keluar gitu kan. Jadi jangan sekaligus lu keluarin semua, dan keluarinnya jangan dalam, jadi gini, lu keluarinnya jangan dilempar ke altcoin lagi gitu kan. Lu lemparnya jadi stable coin gitu kan, atau enggak invest ke instrumen lain, jangan ke kripto gitu kan. Karena ada possible peak menurut analisis dari alt season kita ini gitu ya. Itu tentang alt season ya. Jadi keluarnya di mana dan itunya seterusnya ya. Terakhir ya, di sini bukan terakhir, sorry ya. Masih banyak guys. Ini baru 30% ya mungkin ya. Ini kita juga ada salah satu data ya dari stable coin supply ratio ya. Jadi ini gue ada kotak-kotakin, cuma gue bakalan jelasin ya. Jadi ada breakout di sebelah dari parabolic Bollinger Band ya, Bollinger Band ya. Jadi kita bisa lihat di sini, gue nggak usah jelasin stable coin supply ratio itu apa, tapi kan lihat sebelah sini, lihat sebelah sini, lihat sebelah sini, sama lihat sebelah sini. Oke. Ini Januari 2024 ya. Makanya kalian jangan heran kalau Januari bulan 1 ini ngepam, karena ini yang nge-cross, cuma ini nge-cross itu fake out ya guys. Di sebelah sini, ini kalian bisa lihat ya, Januari, kelihatan tuh ya, Januari 2021. Ini nge-cross dan kalian lihat nih, kotak warna birunya. Ya, ini ngepam guys ya. Kalian bisa lihat ya, Bitcoin market cap-nya menguat ya. Kuning itu Bitcoin market cap, kalian bisa cek sebelah sini, bawah sini. Ya. Di sebelah sini,
Ini nge-cross nih, kalian bisa cek nih, nge-cross. Ini Bitcoin market cap-nya menguat tuh. Kalian bisa cek di atas itu. Ya, jadi kalau kalian lihat ini sekarang currently kita baru aja breakout tuh. Ya, baru banget kita breakout ya. Gue rasa kita bakal lihat parabolic move ya. Dari kotak ini kita bakal lihat movement ke atas buat BTC ya. Jadi ada secara on-chain ya kan, secara into Cryptoverse gitu kan, Glassnode, CryptoQuant gitu kan, dan banyak on-chain data lainnya, Kaito AI dan seterusnya. Kita bisa lihat, ya gue pribadi ngelihat ini hampir bisa dipastikan ya, 80%, 90%, kalau kita nggak bakalan experience kayak bulan Maret, April 2024 ini lagi ya. Ini bakalan beneran rally movement-nya ya, gitu ya. Dan gue rasa kalau ini sideways dikit-dikit, kalian udah kelatih ya mentalnya ya. Karena kalian ini kita ini hitungannya smart money ya. Karena kalau abis ini gue bakalan ada kasih tahu ke kalian datanya ya di next slide sebelah sini ya. Jadi ini ada salah satu data ya dari retail activity to trading frequency search ya, dari spot and futures ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita bisa lihat ya, merah ya kan, merah yang terlalu merah ini too many retail. Ini nah sebelah sini ya. Nah, too many retail. Sedangkan ya agak merah orange gitu itu more many retail gitu kan. Yang kuning itu few retails, bisa dilihat ya sebelah sini ya. Jadi kalau udah banyak retailnya sebelah sini ya, kita bisa lihat ini peak gitu kan. Ini sebelah sini peak. Ini ada tanda-tanda peak gitu kan. Dan sekarang kalau kalian cek di overall sini guys ya, itu nggak ada guys ya. Nggak ada retail sama sekali ya. Jadi retail ini mungkin pada kena sideline ya, pas lagi marketnya sideways kayak gini pada ngilang ya. Jadi belum ada tanda-tanda peak cycle menurut dari retail activity through trading frequency search ya, dari spot sama futures trading ya. Ini data dari CryptoQuant ya. Per Desember 2024 per tanggal 4 ya, terakhir per tanggal 5 ya, terakhir data yang gua take di sini ya. Jadi kalau dibuatin timeline ya, ini timeline dari gue pribadi ya. Ini mungkin bakalan jadi timeline buat 5 bulan ke depan ya, gue list ya. Jadi yang pertama itu Trump ini bakalan elected ya kan, Bitcoin ecosystem bakalan pumping. Ya ini gue udah mention beberapa ticker yang kalian bisa possible play, mulai akumulasi dari sekarang. Setelah Trump pumping yang kayak gue bilang ya kan, ada phase 1 sampai phase 4 kan. Nah, sejak saat itu kita bakalan switch ke phase 2 sebelah sini ya kan. Jadi ETH itu bakalan hit all time high ya kan di $5.000. Setelah itu ya kan, ini barengan guys, ini bisa kejadian barengan ya. Jadi L1, L2 sama Ethereum ecosystem bakal ngepump, alts yang under Ethereum bakal ngepump, pumpnya itu by crazy ya, by ratusan persen ya. Dan ini bakal barengan sama XRP yang drop dominance-nya, dibarengin sama Dino coins yang ngepump gitu kan. Kita juga bakal lihat setelah ini semua works, kita lihat by Solana slash ETH ya kan, ini mulai naik ya kan. Dan Solana akan adanya Solana season. Ini belum ada yang bilang, tapi gue bilang ada potensi terjadinya Solana season. Gue tunjukin by chart nanti ya kan. Setelah itu semua terjadi ya, mungkin itu beberapa bulan, beberapa minggu, ya puluhan hari gitu kan. Kita baru bakal ngeliat random altcoins ya, yang kalian tahu low cap, beneran low cap ya, yang 10M 20M itu baru ngepump gitu ya. Jadi ini timeline gue pribadi ya buat tahun depan ya. Ini buat mungkin 4 sampai 5 bulan ke depan. Ya. By the way tadi gue bilang Maret 2025 itu bukan berarti Maret langsung turun ya, nggak kayak gitu guys ya. Tapi itu cuma waktu buat kalian mulai keluar dari market perlahan ya, bukan lamsam, bukan kayak gimana, perlahan keluarnya ya. Jadi ini timeline gue ya. Ini bakalan gue update ya, soon mungkin kita bakalan share lagi timelinenya kalau ini semua udah terjadi atau ada yang invite atau kayak gimana, gue bakalan share di Discord gue ya, dan secara gratis ya. Gitu guys ya. Nah, sebenarnya kita bisa predik juga ya by historical level ya di sebelah sini ya. Ini oke. Jadi historical levelnya ya kan, kalau kita berhasil nge-cross, di sini nge-cross gitu kan, ini nge-cross, ini nge-cross, sini nge-cross, kita ada possible terjadinya cycle peak ya, peak cycle ya. Dan sini kita masih gapnya itu masih jauh banget guys. Jadi kalau ditanya apakah kita masih punya room to pump, yang masih jauh guys ya. Kita dari 0,624, ini baru gua ambil sehari yang lalu, ke 0,9, ini gap price-nya itu masih sangat-sangat jauh ya, yang kalian bisa manfaatin ya celahnya gitu ya, overall ya, tentang kapan peak cycle-nya ya kan, di historical level-nya gitu ya guys ya. Dan itu buat tesisnya ya. Tapi dari tadi itu sebenarnya gue nge-share apa. Nah ini guys yang menarik ya. Ini karena dari tadi tuh kita cuma share conviction-nya, kapan waktu buat keluarnya gitu kan, dan seterusnya.
gitu ya. Coba gue pengen lihat dulu guys sampai sini guys ya. Masih pada semangat atau enggak ya? Gue pengen buka bentar ya chatnya ya. Ini gimana? Masalah. Gak bisa. Sabar guys. Nggak salah. Bentar. Dari sini kayaknya. Ini susah ya guys buka chatnya ya. Udahlah nggak usah lah guys. Sabar. Atau gue buka di sebelah sini. Gue pengen lihat. Oh ini gue bisa nih. Oke. Dah guys. Gue pengen lihat guys. Gas ya. Oke. Masih 3.000 sih guys ya. Masih penuh guys. Webinar ya. Oke. Ini possible spot play yang kalian bisa mainin. Dan ini hampir bisa pastikan. Ya. Hampir gue bisa pastikan ini bakalan pump. Ya kan. Jadi kalau kalian punya harapan porto kalian bakalan 200-300%, gue rasa beberapa alt yang gue list ini bakalan kerja ya, bakalan works ya buat kalian. Gitu guys ya. Oke. Tapi sekali lagi ya guys ya, ini kalian nggak boleh di all in ya. Kalian harus percaya sekali lagi ya, jangan jangan di all in ya. Dan ini mostly bakalan gue share itu kemungkinan besar itu high cap yang kalian bisa invest langsung gitu ya. Jadi kalau ditanya em, kenapa nggak ada low cap ya? Karena pertama kalau di sini 3.000 orang beli low cap yang 1M, 2M bareng, itu harganya naik guys ya. Jadi nggak bisa ya. Kita share buat internal aja, the supporters gitu ya. Oke? Dan sebelum gue lanjut ya, pahami ya bahwa ini semua, beberapa alt yang gue sebut ini bukan financial advice ya. Ini bukan ajakan buat kalian jual atau beli. Gue nggak dibayar sama projectnya, apapun projectnya di sini gue nggak dibayar. Ya. Dan ini bukan ajakan, dan kalian nggak ada kepastian ya kan. Jadi nggak ada yang 100% kalian pasti untung. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Dari yang pertama, Solana. Nah, ini salah satu alt yang membosankan. Oh, ini Solana gue udah tahu. Tapi di sini gue share tesisnya kenapa Solana ini bisa jadi salah satu koin yang bisa run gila-gilaan, tapi orang itu nggak bakal notice. Ini bakal run. Kenapa? Jadi ini dari kemarin gue discuss ya, tapi nggak ada yang discuss guys. Kan cari di Twitter, kan cari dimanapun ini nggak ada guys yang discuss ini ya. Yang gue bilang itu ada price gap guys, ada celah ya. Jadi kalau kalian cek di sebelah sini, ini gue gambar ya. Di sebelah sini, ini chart sebelah sini, ya kan, itu Solana slash USDT. Kayak yang tadi gue bilang guys, kalian jangan cuma compare by USDT, kalian compare by BTC juga, Bitcoin. Ya. Di sini, Solana slash USDT itu udah ngebuat yang namanya all time high. Ya, ini harganya bukan di sini sih. Ini tapi kalau kalian cek itu udah all time high, ya kan. Dia udah break dari 2021 high-nya, gitu kan. Dan sekarang lagi run up ke atas. Tapi kalau kalian cek, Solana slash BTC, itu sekarang ngebentuk pattern guys, namanya triangle pattern di sebelah sini, dan ada potensi kita ngelihat ini sekali ini jebol atas kita bakal lihat ini pump ke atas, dan dari range jarak sebelah kan bisa lihat ya, dari range sini ke sini, nah ini ya, itu jaraknya kurang lebih 80% ya. Nah kalau jaraknya kurang lebih 80%, sekali Bitcoinnya diem ya, ini by the way chatnya tutup woy, ini udah sabar guys ya, sabar guys ya, sabar. Nah ini sekali Bitcoinnya diem, Solananya itu bakalan gerak like crazy ya. Dan I'm saying it here ya, ini Solana ini bakalan minimal ke 400 ya di cycle kali ini. Jadi masih ada potensi buat double, ya kan, 400 sampai 500 di cycle kali ini. Ya kan, berdasarkan hitungan-hitungan gue di belakangnya. Dan ya gue nge-share semuanya ke sini ya, gitu ya. Ya, ini kalau kalian cek ya, ini ada potensi buat 100% dari range sekarang. Ya ini gue nggak tahu harga Solana berapa sekarang. Tapi per gue buat slide ini di 238 ya. Jadi ada possible spot play. Jangan lu malah futures lu kali 20, tiba lu kena liquidation langsung salahin gua. Gak kayak gitu cara mainnya, ya. Jangan lu HK dengan lu ngeliat chart ini, oh bisa 100% langsung di all in, jangan kayak gitu, ya. Tapi lu pakai spot ya. Karena kayak kemarin guys, kemarin Bitcoin dari 105 itu jebol ke bawah ke 90.000 guys ya. Itu kalau kalian leverage, kalau kalian main futures itu gua rasa sebagian besar dari kita bakalan kena likuidasi guys ya. Jadi jangan dimainin futures, pasang spot, hajar spot ya gitu ya guys ya. Spot pun duit kalian kali dua kok gitu kan. Kalian nggak kena fee funding fee dan lainnya gitu kak ya. Jadi ada possible ya kan buat Solana itu double dari range sekarang. Kenapa? Karena ada price gap yang gue jelasin sini. Ini belum ada yang gue belum lihat ada orang yang ngejelasin ini ada price gap sebesar 80% ya. Ini celah ya. Kan bisa manfaatin ya. Kita share di sini. Selanjutnya Dogecoin ya. Ini Dogecoin ini salah satu coin yang mungkin buat kalian bosen ya kan.
ini juga udah kita bilang sebenarnya di private community dari 014 ya kan, kita suruh average up terus ya kan. Dan terakhir average kita itu pokoknya di range bawah sini ya. Jadi harusnya duit dari the supporters itu udah multiply, udah bigger ya. Cuma dari 043 sekarang ya, gue bener-bener confident ya. Kita bisa lihat Doge ini bakalan break all time high. Dan sekali lagi ya, pas Doge ini break all time high, meme selain bakalan ikutan ya. Dan Doge ini punya anak ya, punya ekosistemnya. Kan bisa cari tahu ya. Buat yang pengen cari tahu lebih kan bisa cari tahu tentang ekosistemnya Dogecoin ya. Dan ini peak cycle-nya itu bisa di 1,6 sampai 2 dolar ya. Jadi bisa 200 sampai 300% di peak cycle ya. Kalian nggak usah coba-coba kayak gimana. Menurut gua kalian harus pikirin sih. Kalau misalkan coba-coba putar duit kalian, ya kan? Oh, kan gua bentar beli koin A, koin B, gua jual terus gua beli lagi koin apa gitu kan. Lu coba timing sendiri, apakah lu bisa outperform Dogecoin yang kemungkinan besar hampir kita bisa pastikan. Ya udah, lu nggak, kita nggak usah ngambil ini deh ya. Kita nggak usah ngambil 1,6. Kita ambil ke 1 dolar aja gitu kan, double. Lu yakin nggak portal lu bisa double gitu? Kalau lu puter-puterin gitu kan di cycle kali ini, gua nggak tahu ya. Tapi kalau lu bisa ya udah gitu kan. Tapi kalau lu rasa lu nggak bisa, pecah ya kan. Ke beberapa alts yang kita bakal mention sini. Tapi sekali lagi, not a financial advice. Ini semua itu outlook ya buat kalian ya, yang gue share ya. Oke. Nah, selanjutnya, Bitensor tahu. Ini salah satu alts yang kalian bisa cek ya. Ini udah kita alert dari salah satu webinar sebelum di 400 dolar. Tapi sekarang itu masih undervalued ya. I'm saying it here ya. Karena kayak yang gue bilang, AI itu bakalan run kayak DeFi Summer ya. AI itu bakalan lebih gila daripada DeFi Summer ya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, tahu, ini secara structure, kita lagi ada di wave 3, ada potensi wave ketiga, ya. Dan kita bisa lihat 4 digits loading buat tahu, ya kan, di 1.500, ya first target itu 1.000, ya. Jadi tahu ada potensi di wave 3, ya, incoming wave 3, 4 digits di tahun 2025, ya. Dan selanjutnya, ya, Wave. Ini salah satu yang lumayan high risk ya, kalian bisa mainin, ya. Tapi Wave ini kalau lumayan besar, ya. Kalian bisa cek, market cap-nya baru 3,4 billion. Kalian cek guys ya, Bitensor, sorry ya, kalian cek ya, Dogecoin itu 64 billion, ya kan. Wave itu masih berapa? 3,4 billion. Upside itu masih jauh ke atas banget, ya guys ya. Dan gua rasa first target kita itu bisa break all time high di sebelah sini, ya kita bisa break aja ya kan, dan ada potensi buat kita double 2x dari range sekarang. Jadi harga sekarang per webinar ini dibuat itu 3,4 dolar ya di sebelah sini, dan ada potensi nih ya minimal ya dikali dua aja guys ya. Jadi ini berapa, jadi 6,8 dolar ya di peak cycle, atau bahkan bisa lebih dari itu ya. Exit grade-nya kayak gimana, tarik aja Fibonacci dan kalian mulai perlahan exit di angka-angka Fibonacci-nya ya. Gitu guys ya. Selanjutnya ini beberapa yang gue saranin itu PP karena gue rasa bakal ada meme coin run, ya kan. PP ini salah satu menarik ya. Kenapa? Karena gue rasa ini bakalan jadi the next Dogecoin, ya kan. Kenapa? Ya. Kalau kita cek based on chart, ini ada potensi PP ini ngelakuin, PP ini salah satu coin yang namanya yang sideways ya currently. Most coins itu udah pump gila-gilaan, ini PP 3 minggu belakang sideways ya. Ini kalian dikasih waktu buat akumulasi ya. Sekali ini meledak, ini kita bisa lihat namanya rally, di sini base rally ya. Jadi ada potensi rally base rally 2x dari range sekarang buat PP ya kan. Dan sekarang per webinar kita buat ini itu di 2184 ya. Ini buat PP. Oke. Jadi ada possibility buat double. Kenapa? Karena ini could be the next Doge ya, dan sekali Dogecoin liquidity-nya Dogecoin, jadi Dogecoin itu bakalan pindah guys liquidity-nya. Kemana? Ke meme guys. Ke meme-nya pindah kemana aja? Salah satunya ke PP gitu ya guys ya. Ini ada salah satunya juga ya, Hyperliquid ya. Kalian bisa cari sendiri tesisnya, gue nggak perlu bilangin ya, karena ini lumayan dalam ya tesisnya ya. Gue ada bilang ya, ini salah satu DEX token yang masih undervalue. Gue dengar dari beberapa, ya gue nggak bisa sebut namanya, tapi I can say dia triliuner, ya kan. Ya, mungkin kalian bisa kenal, kalian kenal guys, kan kenal orangnya, ya kan, dia juga masuk, dia sangat bullish dengan tokennya, ya, beberapa ya guys ya, jadi bukan cuma satu dua, ya kan, dan gue udah masuk ini dari 3,8 ya, dan I think ini minimum ke 30 dolar di cycle ini, ya kan, kita bukan target by dollar, sebenarnya kita target by market cap ya, gue rasa market cap itu minimal by 20 sampai 30 billion ya di Hyperliquid ini, tapi ini beli di DEX ya, kayak gitu guys ya, ini buat Hyperliquid ya.
Nah, gue pengen lihat dulu guys ya. Ini 1 sampai 10 guys. Daging atau enggak guys ya. Gue buka lagi chatnya ya. Oke, coba guys. Kita udah share beberapa alt ya di sebelah sini ya. Daging. Ini kita udah webinar berapa lama ya? Hampir sejam ya. Hampir 1 jam ya. Oke, daging ya. Daging. Ya. Dan to recap all of this ya guys ya. Menurut gue kalian nggak perlu beli koin yang market cap-nya terlalu rendah kayak sampai kalian ngedigen. Kalian kurangi mistake error kalian ya. Kalian kurangi error movement kalian di market kali ini ya. Karena gini guys ya. 10 juta di bulan itu 100 juta guys. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau kalian punya 10 juta ya, di momen bulan itu 100 juta guys ya. Atau enggak worst case 50 juta guys ya. Jadi kalian kalau error 10 juta, kalian bukan hilang 10 juta, kalian hilang itu lebih dari itu. Karena 10 juta ini kalau kalian lempar sekarang tercek out yang lumayan, itu multiply guys ya di momentum-momentum kayak gini guys ya. Jadi to recap guys ya, beberapa alt yang kita play ya kan di sebelah sini Solana. Ini salah satu yang ada price gap kayak gue bilang, Dogecoin, Tau ya kan, ini 4 digits yang gue bilang, Wave sama PP ya. Itu gue rasa gue nggak pengen share terlalu banyak alt ya di sini karena kalian jadi bingung sendiri ya kalian pengen beli apa ya. Dan gue sengaja share-nya yang lumayan kalian familiar gitu ya. Jadi ini 4 ya kan yang gue share, 5 sebenarnya sama Hyperliquid. Itu lumayan ya gue hampir bisa dipastikan ya 90% bakalan naik ya kan. Semua alt ini asal kalian bisa diversify sebaik-baiknya gitu ya. Buat kalian yang ngerasain di daging guys ya. Gue cuma pengen bilang ya. Ini nggak ada apa-apanya dibanding the supporters ya di dalam ya. Karena kita di internal kan bisa cek sendiri calls-nya di bit.ly/novcalls strips tuh ya. Itu semua screenshot-nya ada tuh guys ya. Dan ini gue baru recap sebagian ya, dan ada banyak banget calls bagger kita di dalam gitu ya. Di sebelah sini ya kan bisa cek ya. Ini ada linknya tuh di bawah ya. Dan kita recap semua manualnya. Kita juga ada pojok day tradingnya ya kan, setupnya, daily market outlooknya via PDF ya guys ya. Dan banyak channel lainnya yang sebenarnya gue nggak bisa mention di sini ya, channel saya apa aja ya. Dan pokoknya tapi di sini kita ada day trade yang kita share setiap hari. Ya kan bisa tanya aja ke the supporters. Winning rate-nya berapa kan bisa tanya sendiri, gue nggak pengen klaim ya kan winning rate-nya berapa gitu ya. Dan ini gue iseng ya, kemarin gue buat survei ya. Sebenarnya sebelum ini juga ada ya kan. Sebelum marketnya rally pun orang udah puas ya. 94% kalau kalian cek by data, itu the supporters itu udah puas ya kan. Dan berhasil grow portfolionya di bulan ini. 89% ini lumayan tinggi ya guys ya. Lumayan sangat-sangat tinggi ya. Dan kita itu gue bisa bilang komunitas kripto paling besar di Indonesia yang dua arah ya. Kita bisa ngobrol ya guys ya. Ini baru today tuh kan bisa lihat tuh. Gue baru screenshot hari ini ya. Kan bisa tanya jawab ya. Gue juga kadang-kadang suka ngechat. Kan bisa tanya ya ke the supporters, kan bisa tanya ya. Kita diskusi sesama ya, dua arah, dan kita nggak bakalan tutup chat ya sama sekali ya guys ya. Gitu. Kita juga ada ya yang namanya trading bot ya guys ya. Ini salah satu, kok kan ngerasa webinar ini bermanfaat, kalian tungguin aja di internal itu dagingnya itu lebih banyak ya daripada ini ya. Ini tuh kayak baru sarapannya guys ya. Ini kita baru sarapan ya. Kita belum masuk ke dagingnya ya di sebelah sini ya. Tapi kalau kalian ngerasa ini udah daging guys, kalian tanya aja ke the supporters. Bukan gue yang bilang ya. The supporters yang bilang sendiri ya. Kita ada trading bot yang kalian bisa manfaatin ya. Buat semua value ini ya, kalian ngerasain ini berapa guys ya. Jadi khusus di webinar kali ini ya kan, ini gratis ya. Kalau kalian ngerasa oh gue cuma pengen sampai sini aja, gue udah dapat cukup, nggak apa-apa, lu nggak perlu join juga nggak apa-apa, karena eventually kalian bakal make money juga ya. Cuma kalau yang kalian cari itu komunitas ya, di sini gue ada kode promo. Ini buat 18 orang aja. Gue sengaja nggak kasih back banyak ya. Gue nggak butuh duit lu ya, sekali lagi ya. Karena kita membernya udah banyak ya guys ya, dan kita udah berapa 500 600-an ya. Kita nggak butuh back banyak ya. Kita nggak butuh back banyak orang karena kalau dua arah terusnya banyak orang guys ya. Itu pusing guys ya kita ngurus ya. Jadi buat kalian yang pengen manfaatin, nih gue share ke kalian linknya di sebelah sini ya guys ya. Kalian bisa cek di website yang gue bakal kirim di chat ya. Ya jadi langsung aja scroll ke bagian bawahnya dan kalian bisa manfaatin ya langsung ya di
sebelah sini ya. Nah, ya, jadi ini semua ya, kalau kalian pengen cek, oh oh ini kita by the way ada public portfolio ya. Jadi semua calls yang kita enter tuh kita masukin juga ya. 15 juta ya. Ini cumulative P&L-nya tuh ya. Jadi 81 ya. Jadi bagger calls kita juga banyak ya yang multiply. Ini recap kita di sini semuanya ada ya jelas. Yang Oktober sebenarnya juga ada, cuma gue prefer buat nggak nge-share aja. Karena ya ujung-ujungnya kalian bakal ini screenshotnya juga ada ya guys, kayak ngomong-ngomong itu. Jadi nggak cuma kita ngebullshit ya, ini ada tuh guys ya sama tanggal-tanggalnya ya. Tuh ini Dodge di 019 kita call ya, kan cek harga Dodge berapa kan cek ya. Ya. Yuk, jadi kita meskipun semuanya naik tapi kita bisa cari yang terbaik ya. Ini juga baik banget reviewnya. Langsung aja kalian cek di bawah kode promo kayak yang tadi gue bilang ya kan. Trader 20 sampai 40 ya guys. Jadi itu aja buat webinar kita kali ini ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye guys ya.